Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Terus pendapat kedua, qala ba'duhum ta'atullah wa rasulihi wajibatun qat'an. Sudah jelas ya, kalau taat Allah Rasul pasti wajib. Sekarang kalaupun ulul amri itu adalah penguasa atau ulama atau guru atau orang tua, itu dalam keputusan Islam yang ijma. Ini perlu dicatat. Dalam keputusan ijma, Islam yang sampai napa? Ijma. Bukan dalam keputusan Islam yang masih dikhilafkan. Dan tidak banyak masalah Islam yang ijma. Perlu dicatat. Tidak banyak masalah Islam yang diijma. Misalnya sholat zuhur, paling yang diijma ulama itu hanya bentuknya yang 4 rakaat. Variasi sendakep mbok. Paham ya? Ndak kok si tangan mbok ning isole udel apa ning igo sing jare ilang mergo dicolong Adam keluar igo dikane sinten? Hawa mindol ilahi harus ditutupi nak sendakep mbok hadis kondi ku yo pirang-pirang. Paham ya? Oh, nek salate wong Pakistan ngeten kenceng. Wong Nabi nate dawuh nang salat sendakep yo diseneni. Maksudnya tanganan beno kaya biasane. Dadi ngeten. Paham. Wong ana hadis nek cara riyen guru kula nate cerita. Nak salate wong Turki apike jajasan dasinan. Kok jare Nabi, kowe nak salat kudu ala ahsani hayatikum, pada baju terbaik kalian. Sarung identik mbek wong nganggur. Paham ya? Berarti kena salat sarungan, berarti sowan pangeran dengan pakaian pengangguran. Paham ya? Mergo sarung yo go kemulan, go nyolong pelem. Go tabok dadu. Makanya orang Turki itu meyakini salat yang baik itu pakai baju kehormatan. Iku sing go sowan presiden gubernur. Dulu teng Mesir, tenggene Turki wong salat mesti dadinan celananan. Paham ya? Karena Nabi hanya pakai aturan umum ala ahsani napa? Hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al-Azhar itu khutbah dia dasinan tidak pakai peci. Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir, ulama Mesir. Dia bilang ini ahsani hayatikum, ini keadaan terbaik saya. Paham ya? Jadi kalau pakai ukuran itu tentu kita sholat pakai sarung identik dengan pakaian istirahat. Kemulan. Menan awong kota yang biasa celananan nganggo sarung bedak ning jeding. Bedak ning kamar napa? Mandi. Tentu itu pelecehan. Nganggo teori ini. Dan itu banyak ulama yang anti, betul banyak. Kalau sampean di Turki, di Pakistan, di daerah-daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran, itu kriminal betul. Karena siarnya begitu, nggih, tradisi siarnya begitu. Tapi kalau di Indonesia, untuk daerah tertentu juga ada semua Indonesia. Sarung itu identik dengan pakaiannya santri. Ya sudah kita sarungan ala santri. Tapi coba kalau di Malaysia, kayak Mahathir Muhammad, dia pakai celana, sarungnya disampingkan. Dan itu ala ahsani apa? Hayatikum. Tapi di Indonesia macam gitu, ketoprak tapi. Nah ini contoh. Lah yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib taat karena variannya tidak ijma gitu loh maksudnya. Saya paham ya? Nggak mungkin kita taat sama guru, sama penguasa yang variannya begini. Karena tidak pada level nopo ijma. Paham ya? Mulane kula nu tak ngiling-ngilingan, kula ngertakoki santri kula, nak salat cepet. Ya sing wajib pokoke rukuk iku bikadri subhanallah terus sujud. Pokoke sing ijma-ijma tok kula niku pokoke standar-standar sing cepet. Kula ngiling-ngilingan sunah Nabi mesti tok. Kula sering lambenan putih niku tok, ngiling-ngilingan sunah Nabi. Mergo kula cobaan gak mungkin. Daripada ora blas, wae ngiling-ngilingan Nabi seneng pakaian putih, kula seneng putih, ngoten ngiling-ngilingan. Kula paling ra seneng klambi batik jujur. Kula Nabi paling ra seneng klambi sing corake ruwet. Mergo Nabi nate diadehi batik iku menolak karena corake napa keruwetan. Dadi taubun lahu a'lamu cara Indonesia napa? Batik. Makanya itu untuk zina. Biasanya kalau dalam tradisi Islam yang untuk zina itu perempuan, apa? Perempuan. Makanya desain klambi takwa itu tidak ada yang batik. Karena memang kalau yang kaitan takwa itu identik dengan polos. Niki cerita sunnah loh guys. Artinya tidak ada yang saya kritik biasa. Apa standar. Nah ini cerita ala ahsani apa? Hati. Ala ahsani hati. Tapi yang menjadi masalah, kalau nanti diskusi dengan kiai. Tapi masalahnya ini loh,
kelambine wong Indonesia paling dalam kehormatan ku batik. Makanya banyak kiai-kiai yang sholat Jumatan malah milih nganggo batik. Alasannya Jumatan disunatkan pakai putih, kalau ndak baju terbaik. Nah kadang batik itu menempati kasta terbaik. Tapi sebetulnya itu keruwetan. Masalahnya itu ada variannya itu, varian coraknya itu yang lahu aklam, yang variannya apa? Di keruwetan, apa? Keruwetan. Ya tapi apa-apa, tiga ya apa-apa. Penting ra udah. Lah yang kayak begini itu tidak mungkin menemukan format ijma, sehingga tidak mungkin kita wajib toh. Ini catat ya, tidak mungkin kita wajib nopo toh. Sehingga tidak perlu santri Indonesia yang mondok Mekah terus mulai jubahan, ya nggak perlu. Yang mondok India terus nganggo turbus gitu kan perlu. Sing di kiai kemal-kemul jubuan, orang ganteng pesel jubuan, wah sini wong. Nah gurumu ning Mekah jubuan pantes ganteng gagah. Aku wireng puasa kriting jubuan. Mesti pikirane wong pertama ngenyek orang arah darani sunah Nabi. Kanyeben tapi mesti wong ora sida nafsirno sunah tapi nafsirno sing ora. Paham ya? Terus menyangkut varian-varian yang terus begitu. Lah termasuk yang diijmai ulama yang paling sensitif tentu masalah nikah. Itu mulai dulu sampai sekarang kita harus syukur sama pemerintahan Indonesia. Delala kersane Allah diputuskan sepihak. Sebetulnya sepihak loh, saya ulang-ulang sepihak. Format nikah di Indonesia ngikuti mazhab Syafi'i, yaitu harus ada wali atau pengganti wali dan dua saksi. Itu berkah betul bagi Indonesia. Delala mulai pemerintahan Belanda. Karena zaman Belanda sendiri itu urusan nikah, tolak, waris, sama wakaf itu juga sudah diserahkan ulama-ulama Islam itu mulai zaman Belanda sampai sekarang. Karena nikah itu yang ila darajatil ijma itu hanya berapa? Jika ada varian-varian mazhab kayak Dawud Az-Zahiri, di Syiah sendiri ada mut'ah. Terus di Indonesia sendiri saatnya ngomong sing wis ra kuat ngebet terus akhirnya nganggo khilah-khilah mut'ah. Dasar ngajinya Dawud Az-Zahiri itu kilah-kilah dewe. Termasuk dia nanti ono kiai terkenal gegere ra karuan perkara mut'ah ambek janda populer. Itu memang repot. Tapi apapun repotnya itu tidak boleh divonis zina. Apapun repotnya, sampai jangan pernah menvonis itu napa zina. Ya kalau tidak cocok, tapi jangan pernah menvonis itu zina. Karena aturan main dalam vonis, dalam sanksi itu ngendikane Nabi idraul hududat bisyubuhat. Fa innal imama la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uqubah. Coba cari jalan terbaik yang paling bisa ditahmilkan, bisa dimumingkan. Karena seorang imam salah dalam mengampuni itu masih baik daripada salah dalam membuat hukuman. Salahnya pura itu cek bener. Wes salah tangkap itu ngeri, paham ya? Nak salahnya pura orang arah masalah. Pulau balen. Jadi kalau masalah-masalah sing ila darajatil ijma, tentu ulama wajib diikuti. Dan menyangkut sholat yang ila darajatil ijma itu bisa dihitung. Paling itu tadi bentuk subuh 2 rakaat itu ijma. Kunute wis ora ijma. Kunute pun mboten apa? Ijma. Bismillah mboten ijma. Sampeyan sholat nang masjid Mekah ning haram ora ngarang wong maca napa? Bismillah. Jare wong Syafi'i ta ora maca bismillah. Ketua KBIH itu pinter oleh ngerayu jamaah iku maca lon. Kok karo mati speaker ana lon. Mergo wong Syafi'i sing fanatik kita kok tenan, sah napa boten Gus? Wong Fatihah kok boten maca napa? Bismillah. Itu ketua KBIH iku maca tapi apa? Lon. Kok karo mati speaker rasa lon ayo kru. Lah jamaah ya goblok nggih pun nak ngoten. Dari dulu kalau bismillah itu memang masalah. Nggih, mulai riyen memang napa? Masalah. Yang kalau kayak gitu itu tidak ila darajatil ijma. Lain wonten cerita ulama Wahabi ketemu ulama Sunni. Zamane Sunni nang Indonesia iku NU lah. Ditakoki. Bismillah iku ayatun min kulli suratin utawa ora. Dari ulama NU ya ayatun min kulli suratin. Ya mesti kiyak tau ngendo. Ditakoki wong Wahabi. Kowe nak nulis kul wa ahad iku mulai angka 1 ayat 1 ku apa? Ya kul wa ahad le iya nak mulai ayat ya tulis mulai bismillah. Ora ana tulisan Quran bismillah ditulis ayat itu. Mesti kul wa ahad 1, Allahu somad 2. Wong kowe dhewe ora termak
Engko barane ayat iku piye? Wong dhewe nulis iku mulai napa? Mulai kulo wae napa? Ah. Tapi ulama Wahabi kalah sitok ning Fatihah. Khusus Fatihah itu sebetulnya dalam ini ulama Wahabi itu pasti salah. Khusus Fatihah itu memang mulai dulunya dulu zaman ulama ahli hadis. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minha. Nggih, ayatun minal Fatihah. Makanya Qur'annya Wahabi sekalipun itu untuk Fatihah bismillah itu sudah punya angka apa? 1. Khusus Fatihah loh nggih. Nah, kira tau neliti, menyerah tau paham. Mulai tuilik ngapal Al-Qur'an nganti lari semak ora paham. Oh, ora bakat seneng ilmu. Khusus bismillah di Fatihah itu sudah ditulis angka 1. Karena dulunya dulu khusus Fatihah memang bismillah itu ayatun minha. Paham ya? Tapi di selain Fatihah jelas enggak sampean lihat. Di semua Quran seluruh dunia. Mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat. Baru kul a'udzu birabbil falaq ada 1. Paham ya? Itu menunjukkan bahwa tidak ayatun min kulli surah. Makanya sampean kalau punya Quran Arab Saudi kalau sudah baca ganti surat ya paling mandek sebentar ya langsung sabbi isma rabbikal a'la nanti ganti surat ya walaili idza yasa nanti ganti ya wadduha atau apa pokoknya dia tidak berhenti tidak baca apa bismillah. Tapi apike pemerintahane Wahabi ora apike bae ngono lan nak nyetak Quran standar dunia tetep ana bismillah itu. Paham? Mbok dirapahi Wahabi pokoke walhasil niku dekne tetep nulis napa? Bismillah. Jadi cocok pokoknya sementing ditulis lumayan. Paham ya? Mulane kiai-kiai kira iso do-do di jamaah. Sepundi kok mboten maca Fatihah imame. Ya maca tapi kira krungu. Nggih pernah. Wah ya. Paham ya? Tapi itu baik. Yang kayak begini itu tidak darajatil ijma dan kita boleh balelo, nggih boleh napa? Balelo. Ya sama seperti konteks tarawih. Kalau bolak-balik matur, wong Muhammadiyah roh kabeh nak tarawih nang Masjid Haram 20. Taslimatun min kulli rak'atain. Tetep balelo 8. Paham iki balelo napa? 8. Wong NU ya roh kabeh nek Mekah Madinah ora ono kunut. Tetepe balelo napa? Kunut. Paham. Paham iki? Di Muhammadiyah balelo ning tarawih, NU balelo ning kunut. Itu sah secara ilmiah karena tidak darajatil ijma. Nggih, sah itu secara ilmiah napa? Apa contoh diterusno urusan poligami, tapi ekstrim. Poligami nggih ngoten. Wong roh kabeh, nak sahabat-sahabat itu garwane ana sing 16, ana sing 10. Tapi wong Syafi'i meyakini maksimal papat. Wong yo roh kabeh, nak Sidina Ali misale dibojo nganti 16. Raja-raja Mataram malah 32 apa 6 ngono. Padahal iku wis Khalifatullah pranata napa? Ya wong ya artinya kita ini itu tidak ila darajatil isma. Kamu menvonis zina pasti salah. Jangan mentang-mentang kamu Syafi'i orang Islam yang menikahi di atas 4 kamu vonis zina pasti salah. Vonis kamu pasti salah, kriminal vonis kamu. Jangan mentang-mentang Syafi'i kamu menvonis zina siapa yang nikah fawqal arba. Enggak bisa. Karena itu memang keputusan maksimal 4 itu tidak. Sing ijma paling sak ndure siji mesti masalah geger iku ijma iku. Iku mergo nglakoni dhewe-dhewe. Paham, nah iku peristiwa kenyataan, nah iku ora urusan ijma ulama. Mulane anggere ana kiai sing ahli sosial kados kula takok iku hukume poligami piye? Poligami ora piye. Lah kok derawan iku ya mari repot. Nah iku mesti kemari repot. Halal sing mari napa? Repot. Jadi masalah-masalah yang tidak darajatil ijma itu tidak usah punya vonis hukum. Jangan katakan orang yang nikah fawqal arba hukumnya zina. Itu juga menyangkut Jumatan. Jangan katakan kalau sebelum 40 orang terus tidak wajib Jumatan, tetap wajib. Khas mensyaratkan 40 itu khas mazhab nopo? Syafi'i. Tidak bisa. Misalnya di desa-desa terbelakang banyak yang jumlahnya belum 40 dan mereka tetap harus Jumatan. Dalam kitab-kitab Syafi'i sarannya juga gitu. Jika dunal arba'in sebaiknya tetap Jumatan. Meskipun nanti sebaiknya a'aduha zuhron. Meskipun nanti sebaiknya ya ada apa? Karena bahaya kalau nanti ada Jumatan disyaratkan nunggu orang 40. Enggak ada dalam tradisi wong latihan berjuang langsung di umat kira 40. Iku apa-apaanan. Latihan berjuang di umat 40 iku sakake ya.
Nabi dadi nabi selawase ana sing di umat loro telu. Utrimo wong sapi di umat minimal bro. 40. Ora ngarah. Paham ya? Ini kalau baleni malih. Kalau pendapat ulama itu ila darajatid ijma baru wajib ditundui. Padahal masalah yang ijma itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya sholat 5 itu paling bentuk rokaatnya yang ijma. Bentuk fatihahnya ya misalnya Hanafi tidak harus fatihah. Pokoknya mata yasaro minal Qur'an. Macam-macam gitu. Nggih, mata yasaro napa? Minal. Kalau Syafi'i bentuknya harus fatihah. Tidak harus surat. Itu yang tidak ijma'nya. Begitu juga menyangkut iktidal baca apa, rukuk baca apa, sujud baca apa juga tidak pernah ijma'. Sementing ada tumak ninah, bikot grisubha. Nah, ya ukurannya bacaannya baca, pakai begitu. Kalau diteruskan juga masalah qiraah, ada Ibnu Katsir, ada Imam Asim, ada Imam Amir, Ibnu Amir dan sebagainya. Sehingga qiraahnya Quran macam-macam. Cuma kita ngikuti qiraah atau Asim riwayatin apa? Hafiz yang kita yakini dianggap qiraah apa? Masyhur.